Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berada di Mawa'idul Usuliyah, hadis yang ke-34, al-hadis rabi' wa thalathah. Al-Ali bin Husain an-Jaddihi. Hadis ini berasal daripada Ali bin Husain. Yang dimaksud Ali di sini adalah Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain. Husain putranya Sayyidina Ali. An-Jaddihi, dari datuknya Ali Zainal Abidin, berarti dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu mendapatkan hadis ini langsung daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, perhatikan baik-baik, jangan ngantuk. Arba'u khisalin man kunna fihi kamala Islam walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya. Ada 4 macam perkara yang siapapun apabila 4 macam perkara ini ada padanya, kamula islamuhu, maka akan sempurna Islam yang ada pada dirinya. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, kami lanjutkan, tadi masih ada ujungnya. Walaupun dari ujung rambut sampai ke ujung kaki orang tadi itu dipenuhi dengan dosa, apabila ada 4 perkara ini, maka sempurnalah Islamnya. Apa 4 perkara itu? As-sidq. Yang pertama, jujur. Tidak bohong dusta. Jujur. Jadi tekankan dari sekarang, bicara kalau tidak jujur jangan bicara. Siap. Yang kedua, wasyukru. Senantiasa bersyukur. Sedikit bersyukur, banyak apalagi. Wal haya'u, yang ketiga, malu. Malu dengan Allah, malu dengan Rasulullah, malu dengan diri sendiri, malu dengan khalayak manusia. Yang terakhir, yang keempat, wa husnul khuluq, dan baik budi pekertinya, berakhlak mulia, bertata krama. Jadi harus jelas yang tua, yang muda, mana guru, mana murid, mana yang harus kita muliakan. Jadi apabila 4 perkara, jujur, syukur, malu, berakhlak mulia, ada pada diri manusia, walaupun ia dipenuhi dosa dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, maka Islam pada diri orang itu sudah dipastikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna Ja'far at-Tayyar. Ja'far ini yang dimaksud adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi saudara abangnya daripada Sayyidina Ali.
Beliau ini adalah pimpinan pemuda ahli jannah. Ja'far ini yang meninggal dalam perang. Disebut At-Tayyar karena beliau ini mempunyai sayap. Nantilah ada penjelasannya di sini. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Amin. Bi barakati sidqihi wa 'adami kizbihi fi jami' umrihi lamma qutila ja'ala Allah ta'ala lahu janahayn akhmarayn mawshahayn bid-durri wal yaquti yatiru bihima ma'al malaikat fasalahu nabi sallallahu alaihi wasallam yawman ya Ja'far at-Tayyar ya bana Abi Talib bi ayyi amalin balagta hadhihi al-karama faqala la adri illa anni imtana'tu an thalathati asya' fi halati al-kufri wal islam. Diceritakan bahwa Ja'far bin Abi Talib karena berkat hidupnya senantiasa jujur, tak pernah berdusta, bahkan di sepanjang umurnya. Apa yang terjadi ketika beliau dalam peperangan dibunuh? Maka belum saja ia terbunuh, ja'alallahu ta'ala lahu janahayn, Allah telah menyiapkan dua sayap untuknya. Di akhir hayatnya Allah sudah siapkan dua sayap untuknya. Yang mana kedua sayap tadi itu hijau keduanya dan dihiasi dengan permata. Dan tidak sampai di situ. Wal yaquti, juga butiran yakut yang hanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau ketika ada dua sayap disiapkan, ketika ia terpenggal meninggal dunia dalam memperjuangkan ini agama, menegakkan Islam, membela agama Allah, maka kedua sayap itu yatiru bihima ma'al malaikah, ia terbang dengan kedua sayap itu bersama malaikat Allah. Ruhnya langsung diterbangkan. Nabi pun bertanya kepada beliau di suatu hari, apa kata Nabi? Ja'far, karena Ja'far ini sepupunya Nabi. Ayahnya Nabi ini namanya Abdullah. Abdullah ini adiknya Abu Talib, adiknya ayahnya daripada Ja'far. Saudaraku, kata beliau, wahai anak paman, saya mau tanya, amal apa yang bisa menyampaikan engkau kepada kaumah yang sedemikian baik? Aku ingin tahu, kata Nabi. Faqala, mudah saja bagi dia menjawab, la adri. Sebenarnya aku tidak tahu, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Hanya saja aku ini dalam hidup berusaha untuk menghindari, mencegah diri dari tiga perkara. Awas, perhatikan. Ini ternyata yang membuat kemuliaan kepada beliau. Yang seolah-olah tidak cocok derajat dunia, tidak cocok ruhnya naruh di dunia, harus terbang dengan malaikat. Pakaian-pakaian surga yang diberikannya, hiasan-hiasan surga, ruhnya langsung ke sana. Apa tiga perkara yang dimiliki beliau senantiasa beliau mencegahnya dari dirinya? Beliau katakan tiga perkara ini, ya Rasulullah, aku senantiasa mencegahnya, baik aku dalam keadaan dulu masih kafir maupun ketika aku sudah masuk Islam. Jangankan di dalam Islam, dulu masih perempuannya, peribahasanya, aku tak pernah lakukan tiga perkara. Qala Nabi alaihi salam, nahi. Duhai saudaraku Ja'far, apa tiga perkara yang kau hindari dalam hidupmu itu? Qala ma kadhibtu wa ma zanaitu wa ma sakartu fi halatil kufri wal islam.
3 perkara yang senantiasa aku hindari dalam hidupku, baik waktu aku dulu masih kafir maupun setelah aku masuk Islam itu. Yang pertama, aku tidak pernah berdusta, kata beliau. Memang ku jaga bujohan menamu waktu tidak aku mau. Lain dengan kita memang suka bujohan pula. Tapi kalau beliau berusaha untuk meninggalkan dusta. Ayo, dan masih ini bersih-bersih, muda-muda santri-santri ini dari sekarang mulailah agar kalian menjadi Ja'far berikutnya. Jangan sampai berdusta. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Wa ma zanaitu, aku tidak pernah berzina. Ku jarang yang namanya berzina tuh, Pak. Paling takutku. Wa ma sakartu, dan yang ketika aku tak pernah mabuk-mabukan, aku tak pernah minum khamar. Dusta, zina, khamar. Ulangi, dusta, zina, khamar. Kenapa kok cuma 3 perkara yang bisa memuliakan orang kalau dia menghindarinya? Karena ada kaitannya ketiga-tiganya. Kalau kita balik, minum khamar itu merusak akal, betul atau benar? Kalau udah rusak akal, itu udah gak karuan kita punya otak. Maunya ngomong itu tak pernah lurus, betul? Akhirnya gak karuan, dusta. Paling mudah sih orang gak karuan. Jelek pun kelihatan cantik ya. Karena kok udah gak lurus, gak jujur, sudah otaknya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala Nabi alaihi salam, tilka haramun fil Islam. Wa bi ayyi ma'na imtana'ta minha fi halatil kufri ya Ja'far. Ya 3 macam yang tadi kau jauhi itu memang di dalam Islam diharamkan. Yang menjadi pertanyaanku, kata Nabi, kok kamu dalam keadaan kafir dulu belum Islam, kok bisa menghindarinya? Apa yang membuat engkau, caranya bagaimana? Kok bisa kamu menghindarinya? Kok bisa kamu menghindarinya padahal kamu masih dalam keadaan kafir? Perhatikan nih jawaban indah dari beliau ini. Wa qala tafakkartu fil kalam anna man kadhiba fi kalami kana muttahaman bainal khalaiq wa yakunu lahu khadara famtana'tu 'anil kidhbi. Aku senantiasa berpikir, kata beliau, dalam setiap aku bicara. Jadi tidak asal keluar kalau aku ngomong, kata beliau. Apa yang kupikirkan ketika aku ngomong ini? Aku mikir, kata beliau, sesungguhnya orang yang berdusta dalam perkataannya, maka orang itu nanti akan dihinakan atau terhina di hadapan manusia. Tak usah janong di pembulang dia, betul benar. Nah, tak usah didengar orang. Menunjang gabul cekok dah. Ngomong dobol terus dah. Balik yuk kawan yuk. Terhina atau tidak? Terhina. Beliau dalam hatinya, kalau saya dusta dalam umum saya, wah, ini nanti saya akan dihinakan manusia. Jika demikian, kata beliau, pastilah aku malu. Dengan itulah ya Rasulullah, aku dapat mencegahnya daripada berdusta. Daripada aku malu, daripada aku terhina di hadapan manusia, aku dapat berdusta. Tak mau aku berdusta. Itu yang membuat alasan beliau untuk tidak berdusta. 1. Wa tafakkarantu fi zina. Gimana kalau dari zina?
Apa alasan beliau ketika kafir? Kok bisa dia menghindari zina? Anna man zana bi imra'ati aw bi ibnati aw bi ukhti fayakunu shay'an li fala ahmilu fakadzalika la yahmilu ghayri falajlihi intamatu. Ya Rasulullah, dalam hal zina ini aku juga berpikir, sesungguhnya andai saja ada orang yang berzina dengan istriku, andai saja ada orang menzinai anakku, saudaraku, maka ini adalah suatu kehinaan bagi. Sakit benar hati aku, betul benar. Kita punya istri dizinai sama orang. Bagaimana kata beliau? Pastilah itu aib bagiku, saudaraku, adikku, anakku, istriku dizinai oleh orang. Fala ahtamil. Sungguh mati aku tak sanggup, kata beliau. Mikirkan bang, tak sanggup aku, ya Allah. Ngapa bisa istriku, ngapa adikku, beraninya orang mengacau anakku nih, adikku nih, benar-benar. Lah, begitulah orang, begitulah wanita yang akan aku zinahi. Bagaimana perasaan keluarganya, saudaranya, suaminya, orang tuanya, bagaimana perasaannya? Sama, gara-gara itulah aku tak mau berzina. Jadi kalau bahasa Pak Iyan ini Pak Silat, beliau sering dulu kalau ngomong dengan kami itu akepak kata TV, kata TV, kata. Jadi gitu beliau tuh ternyata mengukur kepada dirinya sendiri. Allah, apa sakit orang itu dirasakan oleh dia. Allah Akbar. Kemudian bagaimana dengan minum-minuman? Amma al-imtina'u 'anil muskiri fara'aytu kullal khalaiq yuriduna an takuna 'uqudun fi ziyadatin 'ala al-'uqala faman shariba sakara yazulu 'aqluhu wa yastajibu bil hadyan wa yulhaquna 'alayhi bal ajli dhalika imtana'tu 'anil syurbi. Bagaimana aku cara ya Rasulullah mencegah daripada hal-hal yang memabukkan? Aku melihat dalam hati pikiranku senantiasa selalu memikirkan bahwa di sana banyak binatang-binatang makhluk hewan yang mereka ingin jadi manusia, bertambah akal, bisa dapat akal, mengalahkan akal-akal kita. Tapi sayang kita ternyata yang sudah punya akal ini justru lebih rusak. Binatang gak kepengen macam kita punya akal, betul lagi tak pengen tambah akal, ngalahkan makhluk. Tapi justru kita sebaliknya. Apa tidak diketawain kalau kita mabuk? Hilang akal kita, udah ada akal dihilangkan. Malulah kita diketawain orang di jalan, disimpan sana. Maka karena itulah, alhamdulillah, kata beliau, aku bisa mencegah daripada minuman. Itu alasannya daripada siapa? Sayyidina Ja'far. Faja'a Jibril alaihi salam faqala sadaqa Ja'far ja'alallahu lahu janahain bil imtina' an hadhihi al-asya'i thalatha at-taqribul zahir. Maka malaikat Jibril pun mendatangi Nabi setelah beliau menjawab seperti itu. Duhai Muhammad, sadaqa Ja'far. Apa yang disampaikan oleh Ja'far itu memang benar. Begitulah dia cara menghindarkan dirinya daripada berdusta, daripada mabuk, berzina, dan juga daripada mabuk. Lah asbab itulah kata malaikat Jibril, ianya diberi oleh Allah janahain, dua sayap.
Gara-gara dia mampu menghindari daripada 3 penyakit yang luar biasa ini, Allah berikan 3 sayap. Dan dengan itulah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu